Segala macam cara sudah dilakukan orang Yahudi untuk membunuh Nabi Muhammad, sekalipun mereka tahu bahwa ia, anak Abdullah itu, adalah Nabi terakhir, sekaligus Rasul untuk seluruh alam. Iri dan dengki yang ada di hati mereka, tak padam-padam. Sihir, racun, ketajaman pedang, dan banyak cara keji lain telah mereka gunakan, agar mereka puas. Tapi selalu gagal. Nabi Muhammad tetap hidup. Dan iri dengki mereka pun demikian, tetap hidup. Mereka terus terbakar, hati mereka terus merasa sakit. Bagi mereka, satu-satunya obat rasa sakit itu, hanya kematian Nabi Muhammad. Akan tetapi, segala upaya yang mereka lakukan itu, tidak meredupkan perkembangan Islam. Sebaliknya, justru membuat geliat Islam semakin cepat. Umat Islam bertambah banyak. Melihat keadaan ini, para tokoh Yahudi sepakat untuk menempuh jalan lain. Seorang Yahudi akan dibuat menjadi umpan. Dia disuruh masuk Islam, dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil hati Rasulullah. Yahudi itu pun menghadap. Ia menyatakan keislamannya di hadapan baginda Rasul. Rasul sendiri membukakan tangannya lebar-lebar atas keislaman Yahudi terkutuk itu. Ia tidak berprasangka buruk sedikit pun. Sekian lama Yahudi itu berpura-pura dekat, sekian lama itu pula, Rasul tidak menyadari bahwa sebetulnya Yahudi itu adalah duri, bahaya yang mengancam keselamatan jiwanya. Setelah merasa mampu menggenggam hati Rasul, mulailah Yahudi munafik itu menyusun perangkapnya. Rasul dan beberapa orang sahabat diundang ke kampungnya. Ia berdalih bahwa orang-orang Yahudi di kampungnya harus disadarkan dari jalan yang sesat, dan mau masuk Islam, dan hanya Rasul yang mampu melakukan itu. Jamuan disiapkan. Tempat duduk diatur sedemikian rupa, agar rencana berjalan lancar. Singkat kata, jebakan maut itu sudah siap benar. Pada hari yang sudah ditentukan, tanpa sedikit pun rasa curiga, Rasul dan beberapa orang sahabat datanglah ke tempat itu. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk menyadarkan orang-orang Yahudi dari kesesatan yang sebetulnya sudah mereka ketahui. Karena warta Taurat yang mereka baca setiap hari demikian jelas, Muhammad adalah Rasul Allah. Tapi kejelasan itu tidak membuat mereka sadar, mereka tetap ingkar. Sampai di kampung itu, senyum simpul dan wajah berseri-seri menyambut rombongan Rasul. Tetapi seperti kata pepatah, anjing memperlihatkan gigi bukan untuk tertawa, melainkan hendak menggigit. Air mata buaya bercucuran, bukan karena kasihan, melainkan akan memangsa. Rasul dipersilakan untuk duduk di bawah tembok. Aneka makanan lezat susul menyusul siap disantap. Semua diatur sedemikian rupa, agar Rasul beserta rombongannya melenakan bahaya. Dan mereka memang lengah. Ketika santapan itu sedang dinikmati, Rasul dan para sahabat tidak sadar, bahwa di belakang tembok sebuah rancangan keji sedang bergerak. Masing-masing mereka orang-orang Yahudi itu, sudah mencangklong batu, siap menindihkannya ke atas tubuh Rasul dan para sahabat. Tak menunggu lama, eksekusi pun dilakukan. Batu-batu yang sudah disiapkan sedemikian rupa itu, serentak dijatuhkan, tepat ke arah sasaran. Bunyi tumbukan dua benda keras segera berkejaran susul menyusul dengan batu yang mereka lemparkan. Perkiraan orang-orang Yahudi, Nabi dan para sahabatnya tak mungkin selamat, karena batu sebanyak dan sebesar itu, lebih dari cukup buat membunuh semuanya. Mereka puas dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Tapi rasa senang dan puas di hati mereka tiba-tiba buyar. Setelah korban yang mereka saksikan, hanya wadah-wadah yang digunakan sebagai tempat jamuan. Yang hancur berantakan, bukan Rasul dan para sahabatnya, melainkan jebakan mereka sendiri. Umpan habis, ikan lepas. Mereka menggigit jari. Ternyata, beberapa saat sebelum niat jahat mereka terlaksana, Allah memberikan instruksi kilat kepada Jibril, untuk menyelamatkan jiwa raga Rasul dari bahaya maut. Sekejap saja Jibril datang dan memegang tangan Nabi untuk mengajaknya pulang, dan berkata, "Muhammad, Anda ditipu. Anda akan dibunuh." Instruksi kilat itu direspons dengan cepat. Rasul beserta rombongannya segera beringsut dari tempat duduk mereka dan bergegas meninggalkan tempat itu.
Batu-batu baru berjatuhan setelah mereka sampai di tempat aman. Rasul lolos lagi dari niat jahat orang Yahudi. Peristiwa ini mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Nabi Isa dahulu.